Selamat datang kembali di Bincang Santai atau Siniar Bisa dari BPMP Provinsi NTB. Masih bersama saya, Juliet, akan menjadi host teman-teman di sini. Dan kali ini spesial banget. Kita punya tamu, ada Pak Wisnu dari Lidi Foundation. Pak Wisnu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini netizen nggak tahu Pak, kita pernah udah ngobrol banyak sebelum membuka ya. Siap. Tapi oke, saya akan memperkenalkan Pak Wisnu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Tapi sebelumnya Pak, kita selalu punya satu pertanyaan nih untuk semua teman-teman yang datang ke Siniar Bisa BPMP. Ada nggak sih pengalaman di sekolah yang membuat Bapak berkesan sampai sekarang? Karena kan kalau BPMP itu bicara penjaminan mutu, bicara sekolah dan lainnya. Nah, saya pengen tanya ke Bapak Wisnu, ada pengalaman yang masih paling diingat nggak sih pas zaman sekolah? Mohon maaf Bu, bulu kuduk saya berdiri karena kenapa? Apakah horor? Ini baru-baru mulai sudah bulu kuduk berdiri karena memang maaf Pak. Pertanyaan ini sangat-sangat spesial ya buat saya pribadi, bahkan ini menjadi pembelajaran terbesar ya buat saya. Dan membentuk Bapak sekarang mungkin ya. Beberapa momen kisah ini saya selalu mengangkat gitu. Itu terkait tentang kisah adik kami yang namanya Tania yang tinggal di bawah kaki Gunung Rinjani, yaitu di pelosok Steling, Batu Kliang Utara. Yang dimana sebenarnya anak ini saya kenal lewat Facebook. Saya kenal lewat Facebook, kita saling hello hai apa, baru saya berkunjung ke tempat dia. Begitu saya sampai di sana, saya kagetnya luar biasa. Yang dimana adik kami ini tinggal di sebuah pelosok yang dimana dusun ini di tengah perkebunan bambu, yang isinya hanya 8 rumah. Yang dimana adik Tania jangankan melihat bentuk sekolah. Usia berapa ngomong Pak adik Tania? Waktu itu saya pas jumpa dia itu umurnya sudah 15 tahun. Belum pernah ke sekolah? Belum pernah sekolah, jangankan ke sekolah, melihat bentuk sekolah aja dia nggak tahu. Saya berpikir kok ini aneh. Dia bisa balas WA, berarti kan dia bisa baca. Pastinya. Berarti dia bisa nulis. Coba saya perdalam lagi, ternyata ini yang sangat luar biasa yang membuat saya harus acungin 2 jempol kepada adik kami. Dia belajar secara otodidak melalui apa yang ada di dalam rumah mereka. Misalnya dia beli snack, namanya taro, snack taro misalnya, berarti ini dibaca taro, baru dia ejak. Ini kan sangat luar biasa dengan anak sekecil itu sudah belajar. Iya, belajarnya. Kadang-kadang dia bisa kalender calon anggota dewan, yang nyalon ini namanya siapa, berarti dibaca ini. Ini yang membuat saya sampai saya bertanya, saya nggak percaya sama dia, saya tanya keluarganya, saya tanya warganya yang kiri kanan. Ternyata memang benar, anak ini nggak pernah kemana-mana, hanya ada di situ, hanya kerjaannya nonton TV, itu aja. Dan yang uniknya ada 3 orang ibu rumah tangga yang suaminya di luar negeri, Malaysia, yang membuatkan dia Facebook anak ini. Lancar dia nulis, dia sangat kaku tetapi bisa. Nah, jadi saya tertarik dengan adik ini. Baru saya nanya, Dek, ingin sekolah? Ingin. Kendalanya di neneknya karena anak ini broken home. Keluarganya berpisah di saat dia masih kecil. Ibunya menikah lagi, takut membawa dia karena takut dengan suami barunya. Begitu juga dengan orang tuanya yang laki-laki, yang bapaknya takut membawa dia karena takut sama ibunya. Nah, keluarga dari bapaknya, saudara-saudara tirinya itu tetap kontak sama anak ini, cuman secara diam-diam. Adik-adiknya, yang adik-adik tirinya. Berarti dari cerita adik yang tadi diceritakan oleh Bapak itu jadi pintu masuk nih untuk mengenalkan. Siapa Bapak sampai dapat mengunjungi adik Tania tadi? Ngapain memang Bapak sampai harus, berarti boleh Pak ceritakan soal Lidi Foundation secara singkat tuh. Pada saat itu memang saya sejak tahun 2011 itu bekerja sama dengan UCP, Unitas Herbal Palsi, dan Yakum Bali, dulu namanya Yakum Bali dan sekarang namanya Pusbadi Bali, melakukan distribusi alat bantu berupa kursi roda, rock reader, dan yang model harmoni dan kursi roda adaptif pada saat itu, yang khusus kursi untuk adik-adik kami yang sekolah. Jadi
seringkali distribusi kursi roda ini kami gunakan sebagai sarana kami mengkampanyekan pentingnya pendidikan terhadap adik-adik kami yang disabilitas. Dengan cara apa? Mau sekolah nggak? Mau. Tapi nanti jalan saya bagaimana? Tenang, nanti saya kasih kursi roda. Jadi ada sistem barter. Ini yang sangat-sangat menarik. Nah, awal mula memang saya berkomunikasi dengan adik Tania ini, itu saya kenal dengan salah satu ex buruh migran, itu yang pulang ke Indonesia, itu dalam kondisi kakinya terputus, kedua tangannya terputus. Karena kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja, sengatan listrik. Gitu. Jadi karena teman ini berteman lewat Facebook sama Tania, otomatis sering berinteraksi. Dan awalnya saya nggak tahu kalau rumah orang ini berdekatan. Gitu. Itu yang awal-awal mulanya lah. Itu. Tetapi kalau masalah Lidi Foundation itu awal mula terbentuknya itu memang setelah saya kembali dari rantau di tahun 2007. Nah, tahun 2007 sampai tahun 2011 itu saya masih belum kenal yang namanya disabilitas. Bahkan saya sendiri merasa asing dengan kata-kata disabilitas, kata-kata penyandang cacat itu, karena saya merasa bahwa saya bukan mengalami hal-hal yang boleh dibilang kendala lah gitu, karena bergaulnya saya dengan orang-orang yang non disabilitas. Nah, waktu itu kan saya ada di Batam. Saya sering keluar masuk Malaysia, Kamboja, Thailand dengan dalam urusan kerja pada saat itu. Jadi saya tidak ada masalah. Saya merasa nggak pernah merasa bahwa saya orang disabilitas. Dan ternyata akhir-akhir ini setelah saya dalami, hal yang sama juga terjadi kepada orang-orang yang, mohon maaf, teman-teman kita yang disabilitas yang mandiri. Mereka merasa bukan dirinya disabilitas, sehingga mereka nggak care dengan teman-teman disabilitas. Bahkan bergaul dengan teman-teman disabilitas saja malu. Tapi mohon maaf, dengan perspektif Bapak ya, juga dengan point of view Bapak, dan bagaimana Bapak juga berkecimpung di dunia ini dan bergaul dengan teman-teman yang tadi ibaratnya disabilitas tadi. Kalau bicara yang lebih pas sebenarnya, itu sebenarnya lebih pas untuk melibatkan teman-teman disabilitas atau memang, mohon maaf, mengeksklusifkan gitu. Makanya tadi dengan yang ada ketidakberanian dan lainnya gitu. Iya, jadi sebenarnya bertahap, karena memang seperti yang saya bilang tadi, saya kan belum paham tentang teman-teman disabilitas itu kendalanya apa segala macam. Nah, dulu saya sempat tinggal di Meninting, Presa Meninting sini selama 7 tahun, di sana buka usaha. Sampai tahun 2016 saya ada di situ. Saya awalnya itu melatih teman-teman kita yang disabilitas ini ikut di dalam usaha saya selama 3 bulan. Begitu 3 bulan mereka saya pulangkan dengan peralatan. Itu sistem pemberdayaan dulu. Tapi itu jadi saya masih siap saya masih belum masih belum ingin terlibat lah dengan dunia disabilitas, masalah advokasi, edukasi apa segala macam, saya belum. Itu hanya sekedar mengikuti permintaan dari teman, bisa nggak teman-teman disabilitas dilatih, ya udah. Jadi lama-lama saya lihat kok ini menarik juga gitu. Akhirnya mulailah saya ditunjuk oleh teman-teman kita yang di Lombok Timur menjadi ketua PPDI di situ. Tapi saya jujur Pak, bentar, mohon maaf kalau memotong. Saya sangat tertarik dengan bagaimana Bapak akhirnya tadi statementnya adalah, saya merasa tidak disabilitas, orang saya bergaulnya dengan orang biasa. Itu kalau boleh ditarik lagi Pak ke belakang gitu ya, ke latar belakang dan lainnya. Ini ada peran apa sih? Apakah orang tua yang memang dari awal membuat Bapak mandiri, atau lingkungan, atau diri Bapak sendiri yang punya tekad? Itu saya menarik banget di sebenarnya itu. Sebenarnya begini Bu, refleksi nih soalnya. Saya kan disabilitas mualaf ya. Mualaf. Nah, ini bahasa yang cukup keren sebenarnya. Disabilitas mualaf, yang kita maksud dengan disabilitas mualaf itu adalah disabilitas tengah jalan. Mungkin bahasa disabilitas tengah jalan juga masih kurang dipahami. Jadi teman-teman yang dulu normal, lalu mungkin karena kecelakaan, sakit, jadi sehingga dia menjadi disabilitas, itu yang namanya disabilitas mualaf. Jadi kita pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman kita yang non disabilitas. Sebagai contohnya saya itu kelas 5 SD baru menjadi disabilitas karena kena kanker tulang. Nah,
Di sini saya coba keluar dari Pulau Lombok karena kalau saya di Pulau Lombok mungkin saya sudah nggak ada di dunia. Karena orang tua mohon maaf sedikit-sedikit ya dukun, sedikit-dikit dukun. Jadi masalah medis ini antara peran antara saya dengan orang tua itu cukup tinggi. Saya sendiri seorang kutu buku, jadi kita tahu ini bahwa bukan penyakit yang bisa klinik lewat dukun gitu ya, tapi ini adalah murni medis. Itu yang membuat saya harus membuang diri gitu. Saya membuang diri, akhirnya saya melakukan langlang buana. Terdamparlah saya di Pulau Batam yang dimana selama ini kan saya berinteraksi dengan yang non disabilitas semua gitu. Nah disitulah di Batam inilah saya menempa diri sehingga saya bisa mandiri, bekerja di beberapa perusahaan seperti perusahaannya Pak Yusuf Kala, PT Wiraraja Group. Saya dulu di media juga. Di media saya cukup lama di Pos Metro Batam, anak perusahaannya Batam Pos. Di Batam Pos saya 3 tahun 7 bulan. Sangat berkelana Pak ya. Ya, banyak pekerjaan. Amtek Precision juga sudah pernah. Terus di perusahaan yang terbesar yang HP yang Mbak pegang mungkin produk dari kami yaitu Sanusa Persada juga pernah gitu. Dan jadi, dari sini saya belajar bagaimana perusahaan-perusahaan itu atau menerima disabilitas sebenarnya. Nah, apa yang kami dapat dari luar inilah yang kami bawa ke NTB. Banyak hal-hal yang sistem yang saya yang ingin saya lakukan di sini tapi belum terrealisasi karena ada faktor. Mohon maaf, siapa sih lu? Kalau seorang disabilitas memberikan masukan. Karena kadang-kadang orang atau oknum itu melihat masukan itu bukan dari baik atau buruknya sebuah masukan, tetapi dia berasal dari mana. Masih Pak ya begitu ya? Masih banyak. Makanya baru 1 tahun terakhir ini saya pulang ke kampung halaman saya sendiri. Di Keruak? Iya, di Keruak. Baru 1 tahun ini. Nah, selama misalnya saya hampir 7 tahun program kami di Lombok Tengah, di Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara. Saya lebih diterima di wilayah-wilayah yang tidak mengenal siapa saya, ketimbang di desa saya sendiri. Karena ini orang tuanya sih ini dulu kayak gini. Jadi masih bukan membawa, tapi alhamdulillah sekarang kami sudah bisa diterima ya, masukan-masukan kami ke tengah-tengah masyarakat, ke pihak pemerintah desa sudah mulai diterima karena melihat ternyata bagus. Jadi walaupun agak sulit memang, tapi sudah mulai kelihatan. Oke, sekarang kalau bicara Pak ya PR bersama nih, Bapak bagian dari kita bisa dibilang CSO NGO gitu ya, dengan kami juga bagian dari pemerintah, terutama di bagian pendidikan, pembelajaran, dan juga PD-PD lain, itu yang paling prioritas itu apa menurut Bapak untuk memberdayakan dan PR bersamanya gitu, PR paling prioritas? Kalau kita lihat ya yang selama ini kan antara sistem penanganan yang dilakukan oleh teman-teman CSO dengan sistem yang dilakukan penanganannya dengan pemerintah itu kan sangat-sangat jauh beda. Nah, kalau di CSO itu kan lebih banyak mempelajari dulu pokok masalahnya, jalan keluarnya seperti apa, lalu nanti tujuannya kemana. Nah, kalau dari sistem pemerintah itu masih setengah yang belum yang dilakukan. Makanya saya harus berbicara jujur. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita tidak perlu berteriak lagi, tolong bantu kami. Kalau kita melihat bagaimana sih pemerintah itu memberikan pelatihan, baik itu melalui balai-balai yang ada, melalui pendidikan, itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Kalau di urusan kan siswa Pak, di siswa atau di sekolah terutama nih? Ya kan sama-sama saja sih sebenarnya Mbak, sama saja sih. Makanya saya selalu bertanya ada apa ini dengan disabilitas, tapi selalu ngomong tolong bantu kami, tolong bantu. Nah ini yang kami pelajari Mbak. Ternyata ada missing link di situ, ada sebuah jeda yang dimana sebagai contoh begini, sebagai contoh sederhananya, teman-teman kita yang disabilitas diberi pelatihan soft skill misalnya. Setelah keluar dikasih stimulan berupa peralatan. Oke, sudah sampai di situ. Lalu setelah dikasih stimulan peralatan, kadang-kadang mereka ada
pelatihan ini yang walaupun jarang ya, tetapi ada juga yang melakukan pendampingan. Nah, pokok permasalahannya itu terjadi adalah di saat teman-teman kita yang disabilitas ini sudah mulai memproduksi, lalu menghasilkan sebuah hasilnya mau dikemanakan. Ini yang masih jarang ini. ini yang sangat-sangat jadi masih butuh jarang. pendampingan untuk di NTB itu. Sekarang sudah mulai dengan adanya NTB Mall, tetapi informasi ini belum sepenuhnya sampai kepada teman-teman kita yang disabilitas. Nah, kalaupun sampai dengan teman-teman disabilitas, masalahnya apakah sudah selesai? Tidak sama sekali. Karena ada masalah-masalah yang diakibatkan secara tidak sengaja di situ. Sebagai contoh gini, Bu. Teman-teman kita yang disabilitas ini punya BPJS nih. Ya. Punya BPJS, PBI yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu teman-teman ini bukalah sebuah usaha, pelaku UKM. Dibuatlah izin. Izin itu harus punya namanya NPWP. Di situ timbul masalah. Di saat teman-teman ini membuat NPWP, berarti dia sudah dianggap mampu. Dicoretlah dia dari di PBI. Kalau enggak dia buat NPWP, bagaimana untuk menindaklanjuti usahanya dia supaya lebih profesional? Enggak bisa. Oke, nah ini yang perlu yang jadi masalah akhir-akhir ini. Karena saya juga salah satu korban, Bu. Ya. Saya salah satu korban. Kenapa saya bilang salah satu korban? 2 bulan yang lalu saya masuk rumah sakit kota, tiba-tiba BPJS saya non-aktif. Akhirnya saya padahal 30 jutaan lebih habis. Rajin bayar iuran ya Pak ya, dan lain-lainnya mungkin. Begitu kita telusuri, ternyata NPWP ini kan datanya sudah besar. Iya, nah ini yang jadi masalah. Sementara kami sedang memperjuangkan tentang hak-hak disabilitas itu harus dipenuhi. Dalam tanda kutip, kita tidak peduli bahwa disabilitas itu anaknya siapa, ekonominya seperti apa. Selama dia disabilitas, dia harus dikasih ya stimulan itu tadi. Itu stimulan tadi. Kita tidak melihat kenapa. Oke lah, dia orang kaya. Tapi di saat orang tuanya sudah nggak ada, hartanya dibagi, pengelolaannya bagaimana? Akhirnya, betul. Terus Pak, ngomong-ngomong, kalau bicara lapangan kerja nih, untuk teman-teman, kayak PR juga masih banyak ya Pak ya, kalau bicara lapangan kerja ya? Lapangan pekerja, begitu juga dengan lapangan pekerjaan ya. Saya tidak ingin menyalahkan pemerintah, saya tidak ingin menyalahkan teman-teman kita yang disabilitas, karena semua punya masalah. Sebagai contoh, kalau di pemerintahan itu, seperti apa yang sering saya ungkapkan, kenapa sih kita tidak memanfaatkan apa yang ada? Misalnya Lombok Barat nih. Lombok Barat itu kan terkenal dengan daerah pariwisata. Ada Senggigi, ada Sekotong. Berapa jumlah perhotelan, berapa jumlah homestay, berapa jumlah rumah makan di situ. Kalau kita kumpulkan ini, satu pelaku usaha ini menerima satu disabilitas, baik itu disabilitas yang sudah berpendidikan maupun yang non berpendidikan itu, berapa tenaga kerja disabilitas yang bisa diserap? Sementara kita sudah punya regulasi, diwajibkan 2% disabilitas harus terserap di situ. Nah, cuman permasalahannya ini mereka belum dikumpulkan, sehingga kita nggak tahu nih kebutuhan hotel ini apa, kebutuhan tempat ini apa, homestay ini kebutuhannya apa, kita nggak tahu. Nah, sistem itu yang coba kami bangun. Bagaimana kalau ini sudah dikumpulkan, nah itu hotel ini butuhnya apa? Misalnya housekeeping, housekeeping butuhnya berapa? 2 orang. Yang seperti apa? Lalu disiapkan. Nah, tenaga ini kan kita belum siap nih. Nah, iya betul. Nah, masuknya di situ. Makanya aku bilang, saya tidak ingin menyalahkan pemerintah, saya tidak ingin menyalahkan teman-teman disabilitas. Kita mulai dari situ. Tapi yang sejauh Bapak tahu ya, yang akhirnya menyiapkan teman-teman disabilitas ini untuk ke lapangan kerja itu? Nah, ini kan belum. Nanti saya ungkap ini yang sudah melakukan itu siapa sih? Nanti saya karena ini sangat-sangat menarik, Bu, sistem yang kami tawarkan ke pemerintah ini. Kalau sudah tahu ini kebutuhan daripada hotel itu, tapi tenaganya kan belum siap. Berarti yang dibutuhkan apa? Yaitu penguatan kapasitas atau pelatihan soft skill, kan gitu. Nah, kalau pemerintah nggak punya dana, kita tinggal bilang ke yang membutuhkan tenaga kerja ini, oke, saya latihkan, tetapi mohon nanti CSR-nya digunakan untuk biaya pelatihan ini ya, kalian. Nah, misalnya kalau kami tidak dipercaya untuk melakukan pelatihan, kalian tunjuk aja siapa yang akan melatih dia, biar kapasitasnya
itu sesuai dengan yang kalian butuh. Iya, jadi selesai pelatihan mereka lalu bisa bekerja di sana. Nah, sistemnya pun unik. Pelatihan itu bukan seperti pelatihan, tetapi dia magang dulu di tempat di sana. Nanti setelah jam 12 kembali lagi ke tempat pelatihan, kan dia kan bawa catatan, anak ini kekurangannya di apa. Yang harus dikuatkan kapasitasnya di bagian mana? Apakah di speakingnya? Itu kan kalau yang kayak gini 3 bulan selesai. Sistem pelatihan itu 2 bulan dia pelatihan pakai mes, 1 bulan harus dilepas ke masyarakat. Karena teman-teman disabilitas ini juga kan harus diberi kesempatan bagaimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Kalau selama ini lingkungannya mungkin sudah tahu kalau lingkungan di rumah, tapi lingkungan di rumah, sekitar rumahnya itu kan berbeda dengan lingkungan yang di luar. Jadi ini sangat-sangat kompleks dan ini sudah dilakukan oleh Bali. Sangat efektif. Kalau teman-teman kita di Bali, disabilitas yang kerja di housekeeping, teman-teman kita yang tunanetra, yang jadi bartender, atau bisa bekerja dengan baik, Pak. Nah, kita kenapa enggak? Teman-teman kita disabilitas yang sebagai pelaku seni, entah itu kulintang, apa segala macam, dari hotel ke hotel, di sana mereka tampil 1 jam, sana tampil 1 jam. Kita kan belum. Ayo. Tapi LIDI siap berperan untuk itu ya? Kami siap bagaimana sistem mengaturnya. Ayo. Kalau pemerintah bilang nggak punya dana, nggak perlu pikirin dana. Yang penting kumpulin, kami yang bicara. Kami yang bicara. Tapi ya memang sih PR-nya masih banyak terutama untuk itu. Tapi kalau kita akhirnya menilik kembali apa yang sudah dilakukan LIDI, itu kan juga LIDI juga sebagai teman yang diajak bicara untuk sama pemerintah gitu kan, untuk kebijakan terkait ini. Kedepannya apa nih Pak rencana NTB, kalau Mbak boleh dapat bocoran sedikit? Kedepannya kalau rencana NTB ya mudah-mudahan ya bagaimana supaya terkait tentang hak-hak dasar teman-teman kita yang disabilitas, tentang hak pendidikan, kesehatan, hak hidup mereka itu kan lebih terjamin lagi. Nah, selama ini kan kita minim dengan diskusi, minim dengan komunikasi. Nah, pokok masalahnya kan ada di situ, sehingga kita nggak pernah tahu nih, pemerintah nggak pernah tahu nih kebutuhan teman-teman yang di bawah itu seperti apa, kemauan pemerintah itu seperti apa, kan miss-nya ada di situ. Nah, kalau kita sering duduk, sering diskusi, sering komunikasi, saya rasa masalah-masalah ini kita bisa urai pelan-pelan. Kalau kita nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Makanya kami siap kok standby, sama seperti bengkel produksi kursi roda kami. Kami selalu komunikasi dengan pihak terkait. Nah, ini seru terutama dengan teman-teman kita yang dari dinas sosial. Saya orang Lombok Timur. Program saya di Lombok Timur. Saya tentu ingin memprioritaskan Lombok Timur. Tapi begitu, ayo, mana datanya yang butuh kursi roda? Sebagai apa? Sebagai sebenarnya bukan kami nggak mampu untuk mencari orang-orang yang butuh kursi roda, tidak. Kami mampu, kami punya tim. Cuman saya ingin tetap menghormati dinas ini sendiri, gitu. Tapi sampai sekarang kami belum dapat masalah data ini. Karena sistem kami memberikan alat bantu itu kan berbeda dengan pemerintah. Karena kami juga nggak ingin sih menyalahkan pemerintah, karena masyarakat kan tahu sendiri. Kalau dia bilang nggak butuh, yang penting dia nggak bisa jalan, butuh kursi, menurut dia butuh kursi roda, walaupun dia sebenarnya nggak butuh, dia berhak dibantu. Jadi kayak ditodong pemerintah itu, ya mau nggak mau, daripada saya dicaci maki, mungkin pikiran pemerintah ya udahlah kasih aja, walaupun nanti setelah sampai di situ kursi rodanya nggak digunakan, akhirnya dijual atau apa, nggak jadi masalah. Nah, kalau kami memang ketat. Ya, ini seru nih untuk ngebahas program LIDI soal bengkel kursi roda ya Pak ya. Bapak menyebutnya apa Pak? Mohon maaf. Bengkel kursi roda, bengkel produksi kursi roda ya. Baru tahu saya juga. Artinya kalau melihat dari modelnya nih Pak, ya memang kayaknya ini terspesialisasi untuk tiap-tiap orang atau gimana nih Pak? Jadi gimana awalnya timbul kursi roda itu kan ada beberapa jenis ya, dan itu tergantung daripada siapa sih yang akan menggunakan gitu. Ada yang kursi roda sport, ada yang semi sport, ada yang namanya kursi roda rock leader, ada yang namanya kursi roda adaptif. Itu banyak sekali. Ada yang kursi roda medis. Nah, sementara pemerintah untuk pengadaan kursi roda ini kan selalu memberi peralatan kursi roda medis yang mohon maaf dari sisi keamanan, kenyamanan itu sangat-sangat jauh. Nah,
Begitu Karena juga dengan satu model pelayanan untuk kursi semua gitu, roda Pak, ya? atau alat bantu, sebagian alat bantu yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas itu sebenarnya saya ingin bagaimana supaya ini dialihkan tugasnya bukan ke dinas sosial, tetapi ke dinas kesehatan. Kenapa? Kursi roda ini efeknya bagi disabilitas tertentu itu sangat-sangat mematikan, Bu. Sebagai contoh untuk CP. CP ini cerebral palsy yang dimana mereka adalah terkena dengan saraf ya, gangguan saraf yang terganggu sehingga kejang membutuhkan kondisi yang rileks. Ya, kalau kita tiba-tiba dudukkan mereka, dia seperti bertahan, ini kan napasnya tertahan. Jantungnya yang kena. Makanya itu yang kalau tidak terpikir ya. Ya, ini harus disesuaikan bentuk kursi rodanya bagaimana supaya dia rileks. Berarti Bapak artinya punya banyak model terspesialisasi untuk saat ini kami baru memproduksi 2 model karena kami baru mulai dari 2 Desember kemarin. Tetapi saya banyak tahu tentang jenis dan fungsi kursi roda itu karena saya salah satu provider kursi roda yang sudah memang punya sertifikat. Oh, memang provider dan memang. Iya, karena apa yang kita pelajari untuk masalah kursi roda itu sama dengan apa yang kita pelajari di Fakultas Kedokteran Ortopedi. Kita pelajari masalah anatomi tulang apa segala macam. Kursi roda kita berikan kepada teman-teman kita yang paraplegi. Kalau tidak sesuai dengan cashionnya, komfortnya, itu nanti terkena yang namanya dekubitus, luka tekan. Ini nyawa semua taruhan. Betul. Dan yang paham ini siapa? Orang dinas kesehatan. Yang dimana siapa? Yaitu dari pihak rumah sakit. Nggak bisa satu model ya. Iya, begitu juga dengan kaki palsu. Karena mohon maaf ini kan kaki palsu beda sedikit, dudukannya ini pelviknya bisa berubah, orang bisa bahaya juga. Jadi nggak sembarangan sebenarnya untuk alat bantu tertentu. Dan tentu butuh judgement kayak tadi Bapak medis ya, dari segi medis. Lalu apakah teman-teman dinas sosial tidak berhak untuk melakukan pelayanan kursi roda dan kaki palsu? Ya berhak, tetapi kuatkan dulu kapasitasnya biar paham dengan apa sih, bagaimana sih, kan begitu. Tapi bisa Pak, bisa. Ibaratnya artinya gini, bisa tidak kalau misalkan ada teman-teman yang butuh dan ingin kursi roda dari lidi terspesialisasi dengan kebutuhannya tinggal datang? Kami tinggal datang, kita lihat dulu, bahkan ada teman-teman yang tidak perlu kami ukur karena untuk produksi kami itu dalam satu jenis kita memproduksi 3 ukuran. Jadi mana yang lebih dekat dulu. Itu untuk menyiapkan, siapa tahu ada yang teman-teman datang dan butuh, kita ukur, ternyata sesuai. Makanya ininya kan bisa di setel kalau ukuran panjang tungkai bawahnya. Bisa di setel. Karena ini juga ini kan sederhana nih kalau menurut kita, dudukan kakinya ini sederhana, ya nggak jadi masalah lah menurut kita. Tetapi kalau ini terlalu bawah, itu nanti luka tekan di sini. Jadi tumpuan pantat kita itu yang diatur oleh tinggi ini. Pokoknya jadi kalau tumpuannya itu rata, berarti bebannya kan terbagi menyeluruh sehingga tidak menimbulkan luka tekan untuk di tulang kita yang di bawah. Jadi ibaratnya semua harus sedetail itu untuk keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Makanya ini kan bengkel ya, bengkel kursi roda. Tetapi karena kami ingin berjalan sesuai koridor yang ditentukan oleh pemerintah, saya sudah buat izinnya, CP-nya kita sudah buat yang di mana. Boleh kok Pak sebut tarif Pak? Boleh sebut tarif? Kami tidak menyebut, nggak menggunakan tarif. Loh terus? Jadi tinggal ketok pintu dan begini teman-teman. Gimana biar juga. Jadi jawab ini. Kami untuk tarif itu tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali untuk teman-teman kita yang disabilitas. Karena kami memproduksi kursi roda, begitu kursi roda ini jadi, kita itu menjualnya ke donor. Nanti donor dapat sesuatu, dapatnya apa? Donor itu namanya di belakang sini, itu kita sablonkan nama pendonornya. Pendonor. Sedangkan teman-teman teman-teman tinggal terima. Apakah kami tidak menerima pembelian? Tapi sebenarnya bukan dibilang pembelian, lebih tepatnya ke kerjasama. Misalnya nih Basnas nih, misalnya. Kita berandai-andai aja dulu. Misalnya Basnas ingin melakukan kegiatan sosial pelayanan kursi roda misalnya. Butuhnya berapa? Butuhnya 10. Oke, kita buatkan. Dan kita buatkan nanti
ada aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Misalnya, pertama, mungkin mereka yang harus menyiapkan siapa sih penerimanya. Oke. Itu. Tapi kami harus melakukan asesmen layak apa enggak. Tuh, ke person-person ya. Biar kita tahu nih ukuran pinggangnya berapa, tungkai atasnya berapa, tungkai bawahnya berapa, ketinggian. Berapa lama Pak? Berapa lama dibuat? Kalau udah dari proses mengukur sampai saat jadi? Ini, kapasitas produksi kami karena tenaga kami cuma 2, itu 30 unit per bulan. Wah, itu masuk bagus banget. Ini sebenarnya apa ya? Dan mohon maaf, yang bekerja di sana juga teman-teman disabilitas. Ini menarik nih. Niat saya juga mendirikan ini sebenarnya untuk teman-teman disabilitas. Niat saya untuk mempekerjakan. Tetapi saya telusuri nih teman-teman disabilitas yang sudah lulus di Balai Sasambo itu untuk pelatihan di Ngelas. Itu nggak ada yang mau. Pada kemana mereka nih? Nah ini sampai teman-teman yang di Sasambo heran. Iya. Karena saya kesana heran. Beliau-beliau ini juga bantu kami untuk komunikasi. Heran. Padahal kalau bicara dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena begini, Pak. Ini saya juga harus berbicara karena sistem penerimaan mahasiswa di balai, bukan Balai Sasambo ya, di sebagian besar itu lebih mengedepankan yang penting pesertanya ada. Nah, teman-teman kita yang di bawah, makanya saya tidak ingin menyalahkan siapapun di sini karena semua salah. Sementara teman-teman kita yang disabilitas tertarik dengan itu bukan karena ingin melanjutkan nanti, bukan karena ingin ilmunya, bukan, tetapi uang sakunya berapa. Saya harus ngomong ini jujur. Jadi transaksional ya untuk urusan ini. Makanya ini dampak dari kita sendiri sebenarnya yang tidak pernah menyiapkan data pilah tersebut. Misalnya ini data si A, usianya berapa, pendidikannya apa, kegiatannya apa, minatnya apa. Kalau memang pekerjaannya nggak ada, minatnya apa. Itu kan enak. Ada pelatihan ini, tinggal kita cari nih data ini. Oh ini, coba ditawarin mau apa enggak. Jangan sampai nanti pelatihan konveksi misalnya, tetapi sampai di rumah pekerjaannya tata boga, kan nggak nyambung. Betul. Pak, tapi sebentar, saya tertarik lagi karena tadi kalau bicara kursi rodanya dari donor gitu ya, tadi kan donor yang support in terms of pembuatan lain-lain. Siapa tahu kita ada yang mau berdonor di sini, Pak, boleh disebut nggak sih nominalnya berapa? Nominalnya kalau untuk kami jadi begini, kalau nominalnya ya, kalau nominalnya ini kursi roda, kalau di kalau kita beli ya, kalau kita dibeli di apotek itu kan harganya kurang sedikit 5 juta. Itu. Nah, kalau kami itu biaya produksinya 1.700.000. Untuk satu kursi roda? 1.700.000 ya. Udah jadi? Iya. Dengan ada sablon namanya? Iya. Masya Allah, Pak, luar biasa. Sedikit sebenarnya. Sedikit, dan itu ibaratnya. Tapi itu kan belum kalau itu kan belum di biaya produksinya. Itu untuk biaya semua apa segala macamnya. Karena untuk saat ini sebenarnya Bu, kami masih kesulitan di bagian spare part yang belum bisa kami buat, terutama untuk ban, untuk velg itu kami kan belum memproduksi, dan ban depan dan as ini. Nah, untuk as ini di Indonesia belum ada. Kami kalau nggak di Thailand, Cina. Dikirim lah kalau Lombok Timur. Sejatuhnya sampai di sini, ini untuk satu biji as itu 70.000, padahal harganya cuman $1,3. Oh, itu 20.000 juga kurang, Pak. Iya, makanya. Tapi sampai sini 70.000-an. Jadi karena belum ada produksi. Kuantitas banyak biar ongkirnya. Ya, tapi betul ya, semua. Begitu juga dengan pelek kami harus ini kan kita pelek sepeda ya, pelek sepeda, dan pelek sepeda itu kan berpasangan Bu, depan dan belakang, dan bentuk ininya beda. Jadi kami milih pelek depan aja, karena rugi dong orang yang jualan. Kalau kita pilih peleknya cuma satu aja, terus nanti yang lain bagaimana? Itu kan nanti pengaruh dengan harga. Gitu. Dan sampai saat ini Pak, kalau bicara kebutuhan teman-teman banyak ya Pak ya? Kalau kebutuhan teman-teman kita yang disabilitas karena kebutuhan kursi roda ini saat ini, mungkin masih ribuan masih. Kenapa saya bilang ribuan masih? Oke, kita percaya bahwa teman-teman yang kita sebut masih membutuhkan kursi roda ini juga punya kursi roda. Cuman pertanyaannya sesuai apa enggak dengan kebutuhan. Makanya saya tawarkan begini.
sama teman-teman. Misalnya kalau di dinas sosial, saya kan tidak memberikan kursi roda ini kepada yang lansia, yang stroke kan bukan. Betul. Nah, kenapa enggak? Oke, berikan saya data teman-teman disabilitas yang punya kursi roda tapi kursi roda medis tersebut. Medis umum. Nanti kita ganti kursi rodanya itu kalian tarik, itu kalian oper ke yang stroke, yang lansia. Bukan untuk kami tarik, cuman kami tarik, nanti kami perbaiki. Susah dah saya ngomong. Lama-lama saya apa ya? Kok segitu? Sejauh ini Pak sudah menyalurkan berapa kursi roda Pak? Sejauh ini sudah menyalurkan berapa? Sejauh ini kalau dari hasil bengkel kami, karena baru sekitar 50 lebih lah, karena kami dari Desember kemarin. Tetapi kalau Lidi Foundation menyalurkan kursi roda mungkin sudah 2000-an lebih. Wow, di seluruh NTB. Iya, di seluruh NTB sampai ke Pulau Seberang. Itu terutama untuk kursi roda rock reader. Nah, kursi roda rock reader ini, Bu, menurut Ibu kalau saya pergi giling gabah. Giling gabah misalnya dengan berat di atas 100 kilo. Kira-kira saya bisa nggak? Kalau menurut Ibu? Duh Pak, saya termasuk orangnya optimis, bisa tapi pasti berat, sulit. Atau caranya gimana? Saya sendiri jalan kan nggak bisa. Sementara yang harus saya pikul ini adalah 100 kilo lebih. Ibaratnya kan nggak masuk akal kan? Nah, tetapi dengan kursi roda rock reader ini bisa. Dan di pasaran harga kursi roda rock reader itu 9 juta. Tapi kami diproduksi. Ya, kalau kami yang produksi itu harganya nggak sampai 3 juta. Wow, sangat amat membantu. Sangat amat. Makanya ini untuk menekan, karena memang kursi roda rock reader awalnya itu buatan dari Vietnam, awalnya itu dari Kamboja, sekarang buatan Vietnam. Itu yang sekarang ada, dan ini disalurkan kalau dulu oleh teman-teman dari UCP, Unit Cerebral Palsy, tapi sekarang disalurkan oleh teman-teman Ohana. Gitu. Karena kita kan nggak punya link ke sana. Wow, seru banget ngebahas unsur kursi roda aja dari Lidi ya. Ini belum yang lain. Membangun kursi roda ini sebenarnya kan gampang, Bu. Tetapi mohon maaf, hampir berapa bulan saya harus bolak-balik ke Jakarta, ke Jogja, untuk konsultasi dengan teman-teman ini, bagaimana itu. Padahal itu bisa aja, sama dengan kaki palsu. Saya bisa buat kaki palsu. Kenapa saya nggak mau? Karena kapasitas saya bukan di situ. Iya, betul. Kita bicara karena itu pekerjaan teman-teman dari ortopedi. Nanti kalau terjadi apa-apa saya disalin kan bisa berapa? Makanya kita sebisa mungkin kita harus taat dengan regulasi yang ada, biar apa yang didapatkan oleh teman-teman itu memang adalah sesuatu yang memang berkualitas dan memang layak buat kayak itu sih sebenarnya. Nah, kelayakan, kualitas ini sangat penting karena itu ada berfaktor dengan hajat hidup teman-teman. Bagaimana mereka berinteraksi ke sana kemari. Makanya teman-teman kita yang disabilitas ini kalau sudah punya aksesibilitas berupa kursi roda, sarana transportasi yang memang layak bisa diakses oleh teman-teman kita yang disabilitas, begitu juga dengan trotoar yang akses, halte yang akses, saya rasa teman-teman ini jangkauannya mereka untuk mencari nafkah itu kan akan menjadi lebih luas lagi. Impasnya sangat-sangat luas. Kalau Bali dari skala 10 deh Pak, untuk bicara akses dalam hal ini fasilitas di jalan di NTB masih berapa Pak? Susah juga saya mau jawab. Aduh, karena sedih ngeliat ini, membayangkan. Ada susah lah. Saya mau jawab ini. Kalau masalah akses yang jelas masih sangat jauh dari harapan. Apakah berarti trotoar nggak ada yang bisa diakses oleh teman-teman? Ada, tetapi untuk mengakses pertama kalinya itu, misalnya nih trotoar lebar, punya guiding block. Tetapi untuk menaiki trotoar tersebut tingginya berapa senti? Coba kita ke Udayana. Apa yang nggak ada? Guiding blocknya ada, ininya ada. Tetapi untuk mengakses trotoar tersebut, yang pertama gitu ya, langkah pertamanya itu. Karena apa? Bidang miringnya nggak ada. Ini makanya susah. Makanya apa ya? Niat sudah oke, sudah mulai tumbuh apa. Tetapi diskusi dengan teman-teman kita yang disabilitas untuk minta pendapat yang mereka butuhkan itu seperti apa, standarnya seperti apa, itu masih
menjadi perjuangan kami untuk itu. Pelibatan dan perjuangan. Karena yang terakhir yang kami viralkan, setelah dulu kami viralkan, namanya kami juluki bola setan, bola-bola beton yang ada di tengah trotoar kami. Bapak nyebutnya bola setan. Karena tengah-tengah ada, bayangkan guiding block, bola-bola ini di tengah-tengah guiding block, kan berarti nabrak teman-teman kita yang serba salah, kesini jatuh, ke sana. Itu dulu. Nah, yang kemarin salah satu perguruan tinggi membuat trotoar guiding blocknya ada, begitu di depan, ada gorong-gorong yang belum ditutup, ada yang tangga, terus dia pakai palang besi lagi. Betul. Banyak barrier banget ya untuk teman-teman. Padahal, adalah jalan aja lah. Oke, berarti kalau tapi yang jelas Lidi dan teman-teman siap untuk dan sudah ya Pak, selama kita dibutuhkan dan kita punya kemampuan di sana, kita siap berkontribusi kepada pemerintah. Karena kalau di Lidi itu ada 3 prinsip yang dipegang, yaitu membantu pemerintah, bukan dibantu oleh pemerintah, tetapi bukan berarti tidak membutuhkan pemerintah. Wow, luar biasa. ini ada 3 prinsip yang kami pegang. Makanya kami kalau dibilang jarang pergi ke dinas sosial, memang benar jarang. Tetapi karena untuk saat ini kebutuhan kami kan nggak ada di dinas sosial untuk sementara ini, gitu. Lalu selama ini kami sama siapa aja sih? Kami ya sering berkonsultasi dengan teman-teman dinas pendidikan, sering berkonsultasi dengan teman-teman dari dinas tenaga kerja, sering berkonsultasi dengan teman-teman dari dinas kesehatan. Karena selama ini kan kegiatan kami lebih ke arah ke sana. Nah, kalau masalah kebutuhan kita di dinas sosial, justru kami juga menyiapkan apa yang disiapkan oleh teman-teman kita dinas sosial itu sendiri, kan gitu. Ya udah, nah konsultasi kita dengan teman-teman dinas sosial gimana? Ya ayo, kalau mau nimbrung datanya mana sehingga kita bisa melakukan asesmen, nanti kita serahkan sama-sama. Tapi mohon maaf, kita kebanyakan Pak Wisnu milih nggak minta data. Yang sudah diberikan kursi roda itu siapa saja? Data yang sudah lebih apa ya? Tapi itu tidak semua sih teman-teman, karena hubungan saya dengan teman-teman dari dinas sosial, terutama dinas sosial Lombok Timur itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan dinas sosial Lombok Timur, kepala dinasnya itu tidak punya jam kerja. Mau hari Minggu kita hubungi beliau langsung bus, lari semua. Begitu juga dengan teman-teman pendamping atau peksos yang di Lombok Timur, mungkin ada arahan dari kepala dinas sehingga mereka, dan saya yakin juga teman-teman yang di lain tempat juga sama. Cuman kita belum begitu banyak berinteraksi sehingga kami belum mengenal mereka. Iya betul, karena kami juga kembali ke tupoksi kami yaitu penjaminan mutu ya Pak ya. Salah satunya kami kan juga membuka seluas-luasnya akses untuk teman-teman dengan disabilitas dan lainnya. Apa sih yang bisa Bapak sampaikan gitu ya kepada sekolah, di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, semua tenaga pendidikan untuk menyiapkan mereka mentally, physically, financially gitu ya, atau apapun untuk menerima anak-anak atau peserta didik dengan disabilitas ini. Apa yang mereka harus siapkan dan masih bagaimana? Banyak PR sih sebenarnya kita Bu untuk teman-teman ini. Kan tidak semua teman-teman kita yang di bawah, terutama yang di sekolah-sekolah yang sudah kita labelin dengan sekolah inklusi tersebut. Betul. Itu terkait tentang pemahaman mereka tentang disabilitas. Cara mereka berinteraksi dengan disabilitas saja mereka nggak tahu. Nah ini juga kan harus ada caranya, harus Pak. sebenarnya Harus kita ada kumpulkan caranya. mereka ya satu persatu, mungkin hanya sekedar sebagai perwakilan untuk penguatan kapasitas, bagaimana memahami hak-hak teman-teman kita yang disabilitas, bagaimana memahami paham tentang cara berinteraksi dengan teman-teman kita disabilitas. Ini sangat-sangat penting karena kebetulan kalau untuk masalah pendidikan ini sejak tahun 2011 dulu saya sama Handicap Internasional HI dulu kita mulai, cuman pada saat itu regulasinya kan tahun 2016 ya. 2011 ke 2016 itu jauh sekali. Itu. Tapi ya tetap kita anukan. Sekolah SD 1 Jonggat misalnya. Itu kan fasilitasnya sama seperti SLB. Makanya Pak Sukmum, luar biasa beliau ini. Mantan Pak Kadis Pendidikan, itu sangat-sangat luar biasa. Terus sekarang, nah
kedepannya yang saya ingin anukan itu sebenarnya bagaimana supaya pertama kita dorong untuk perguruan tinggi ini membuka jurusan PLB. Itu tuh. Karena, jadi NTB belum ada Pak ya? Oh, nah, ini apa saya ini belum saya tahu buka. ya? Oke. Kebetulan PLB ada nggak di sudah tahun ini sudah ada, sudah mulai dibuka ya. Baru launching. Sudah mulai ada itu di Universitas Hamzah Wadi. Ini unik ini Bu. Ini unik, Universitas Hamzah Wadi ini sangat-sangat unik karena beberapa waktu yang lalu kami mengumpulkan 27 perguruan tinggi di UIN. Untuk kita dorong bagaimana supaya membuka prodi PLB ini. Ini sangat-sangat kita butuhkan karena selama ini kan kita selalu berkiblat atau berpatokan dengan Universitas Brawijaya Malang kan untuk jurusan PLB ini. Nah, kita dorong bagaimana supaya perguruan tinggi yang ada itu membuka jurusan PLB. Universitas Hamzah Wadi itu bukan bidikan daripada undangan, bukan undangan. Sebenarnya karena yang kami bidik itu adalah di Kota Mataram aja dulu gitu. Tapi teman-teman dari Universitas Hamzah Wadi yang tahu mohon izin untuk ikut terlibat. Oke, kita kasih slot. Kita kasih slot. Nah, di saat tanda tangan MOU dengan kami itu Universitas Hamzah Wadi juga minta izin untuk tanda tangan MOU. Yang berkomitmen pada saat itu kita sebut enggak ya? Nggak usah, jangan. Oke, salah satu perguruan tinggi. Pokoknya kan kita untuk prosesnya bahwa yang sudah memulai adalah Hamzah Wadi. Salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Mataram itu sudah kita berkomunikasi semua. Sampai-sampai kita bilang sama mereka karena kami komunikasi juga teman-teman yang dari pusat. Kalau memang ada kendala masalah administrasi, izin apa segala macam terkait pembukaan prodi ini di pusat, itu tolong hubungi kami. Kami akan bantu. Gitu. Tapi sampai sekarang universitas tersebut belum. Justru Universitas Hamzah Wadi yang kami kasih nomor link untuk konsultasi apa semua, tiba-tiba mengumumkan pembukaan penerimaan mahasiswa baru untuk jurusan prodi ini sangat-sangat luar biasa. Nah, saya ingat sekali sekitar 4 bulan yang lalu terakhir saya rapat dengan teman-teman dari Kementerian Pendidikan bahwa saat ini kita sedang membutuhkan sekitar 1.300.000 tenaga guru pendamping khusus. Itu dengan catatan 5 sekolah 1 guru pendamping khusus. Oke, jadi itu 5 sekolah 1 guru pendamping khusus saja kebutuhannya sudah segitu banyak. Nah, yang ingin saya katakan di sini peluang untuk lulusan PLB ini kan berarti sangat-sangat luar biasa. Betul, berarti yang terjadi selama ini, makanya ini juga menjadi tugasnya kami kepada adik-adik kami yang ingin melanjutkan studinya itu memberi mereka masukan karena selama ini adik-adik kami itu kan biasanya yang penting cepat tamat, yang penting punya ijazah. Mereka nggak pernah berpikir 5 tahun ke depan di saat mereka sudah tamat dari bangku kuliah itu mereka mau ngapain. Itu nggak pernah berpikir. Anak saya jadi peluang. Anak saya saja Bu yang awalnya sampai nangis dia, saya gojlok terus, dia mau minta ngambil jurusan pertanian, argo bisnisnya. Tapi sekarang dia kuliah di olahraga. Kan jauh sekali. Karena saya terus cari apa sih? Karena memang dia jiwanya di olahraga. Berarti kembali bahwa dengan kebutuhan tadi guru pendamping khusus sebenarnya terbuka peluang ya Pak ya, hingga tadi terjawab sekolah itu tidak karena yang jadi faktor permasalahan kita selama ini pengangguran yang tinggi sekali kan. Kenapa pengangguran itu tinggi sekali? Karena kalau kita lihat karena memang itu pengambilan lulusan yang nggak tepat, nggak sesuai. Berarti ada kabar baik gitu Pak ya, untuk sekolah-sekolah gitu ya, untuk para kepala sekolah, guru jangan overthinking gitu, akan ada upaya-upaya mendukung tadi seperti guru pendamping khusus 5 tahun ke depan. Nah, untuk mengisi jeda yang 5 tahun ke depan ini bagaimana? Makanya kemarin kami di dalam pembahasan RPJMD itu kami coba usulkan
untuk penguatan kapasitas satu sekolah inklusi ini dalam satu kecamatan. Satu aja dulu. Cukup itu Pak, cukup sementara untuk satu ya, kecamatan. walaupun banyak tapi cukup. Biar apa? Biar teman-teman kita yang disabilitas, adik-adik kita yang disabilitas itu lebih dekat lagi untuk mengakses pendidikan tersebut. Kalau kita mau berbicara tentang membuka sekolah SLB baru, prosesnya masih lama lagi. Kan gitu. Ya, mending apa yang ada aja dulu yang kita kuatkan kapasitasnya sehingga kita akan lebih cepat lagi. Wow. Karena pendidikan ini penting, apalagi masalah yang kita angkat itu kan ada dua, pendidikan dan apa? Itu yang kepala di RPJM yang paling utama itu, pendidikan dan kesehatan. Ya, betul. Kita bicara apa cita juga di situ ya, pendidikan dan kesehatan. Mi, ternyata kita sudah hampir 1 jam lebih untuk bincang-bincang ini, luar biasa. Tapi kalau bicara kata-kata penutup Pak, untuk seluruh, kita bicara seluruh, nggak cuman pemerintah, nggak cuman LIDI, nggak cuman saya masyarakat, tapi seluruh deh untuk menerima teman-teman. Kalau untuk itu ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama bahwa disabilitas itu juga punya kemampuan, ya. Makanya disebut disabilitas, bukan difabel itu punya kemampuan. Makanya disebut difabel bukan disabilitas, karena difabel itu artinya teman-teman ini punya kemampuan dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan selama kita bisa berkomunikasi dengan baik. Karena di dalam pemilihan teman berinteraksi, saya selalu memilih teman-teman yang bisa saya ajak berkomunikasi, bukan teman-teman yang baik dan buruk. Seburuk-buruknya seseorang, kalau kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, insya Allah kita bisa rubah. Makanya mudah-mudahan dengan kepemimpinan NTB yang baru ini ke depan kita bisa lebih inklusi lagi dalam penanganan teman-teman kita yang disabilitas. Terlebih lagi untuk saat ini ada program yang namanya NTB Inklusi. Ini yang perlu kita kawal semua. Yang namanya NTB Inklusi ini tugasnya cukup berat. Jangan sampai hanya sekedar label seperti apa yang kita alami selama ini, labelnya, tetapi dalam sisi implementasinya masih sangat-sangat minim. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Saya rasa cukup. Salam untuk teman-teman semua dan salam difabel bisa berdaya Pak selalu ya. Baik. Terima kasih teman-teman dari BPMP Bisa. Kita ketemu lagi dalam banyak episode yang lebih seru, dan saya salam hormat terima kasih untuk teman-teman dari LIDI, terutama ketua gengnya Pak Wisnu. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.